Engkau menyadari bahwa hanya oleh kemurahan Tuhan saja kita boleh ada hingga pada saat hari ini? Mari dengan hati bersyukur kita nyatakan pujian kita oleh karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan perlindungan yang telah Engkau berikan buat kami. Sampai saat ini Bapa, kami masih merasakan pemeliharaan yang begitu sempurna. Dan Bapa, kami akan menyerahkan
awal, pertengahan, hingga akhir, biarlah semua berjalan sesuai kehendak. Bapa, kami berdoa menyerahkan teman-teman kami yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada. Biarlah lawatan Tuhan selalu ada pada mereka, sehingga mereka berada di dalam tangan Tuhan. Dan Bapa, di minggu-minggu akan mendatang, biarlah Tuhan Engkau mengandung mereka supaya berkumpul bersama-sama dengan kami untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dan Bapa, untuk tim ibadah muda-mudi, Engkau menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, sehingga setiap pujian, penyembahan yang dinaikkan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Saya sapa sekali lagi semuanya, Shalom. Saya percaya bahwa kita semua rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Dan saya mau katakan bahwa kita adalah saudara dalam Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita nyanyikan satu pujian kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari dengan sorak-sorai kita pujian ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. 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 Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus ada kemenangan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam Yesus ada sukacita, ada kasih sayang, dan ada kemenangan. Dan kita akan kembali menyanyikan pujian Ada Satu Sobatku, bahwa sebenarnya kita mempunyai seorang sahabat yang senantiasa bersama-sama dengan kita, baik suka maupun duka. Mungkin secara manusiawi kita memiliki seorang sahabat, tapi berhubung dengan pandemi virus corona ini pun kita harus berjaga jarak. Tapi kita memiliki satu sahabat yang tak perlu terbatas oleh jarak. Dia senantiasa bersama-sama dengan kita. Kita akan pujian Ada Satu Sobatku, Tuhan Yesus namanya.
seperti pujian kami di hadapan Tuhan bahwa apapun kondisi kami, apapun situasi kami akan tetap setia melayani Tuhan. Kiranya pujian ini adalah gaya hidup kami Tuhan, untuk setia melayani Tuhan, setia mengikuti Tuhan, walaupun persoalan sering terjadi dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, hamba berdoa di hari ini, menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Bapa memberkati firman Tuhan ini, supaya setiap kami yang mendengar firman Tuhan, kami memperoleh berkat dari firman ini, dan hidup kami diperbaharui hari demi hari. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim ibadah dan buat teman-teman yang sedang mengikuti siaran kita di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang takut. Menurut teman-teman, menurut kita semua, apa rasa takut itu baik bagi kita atau tidak baik? Tidak baik ya. Tapi ada versi Kristen, ada versi rasa takut itu baik. Nah, hal ini yang kita mau selidiki bersama-sama, kita mau belajar bersama-sama. Rasa takut seperti apa? Takut seperti apa yang baik untuk setiap kita? Kita akan belajar bersama-sama, karena itu mari teman-teman kita buka kitab. Kita baca bersama-sama dalam Ulangan. Buka kitab saudara. Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat 24 sampai 25. Kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama ya, dalam hitungan yang ketiga. Sudah ketemu? Ya, kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Ya, teks ini secara khusus buat bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, keluar dari penjajahan atau diperbudak oleh Firaun. Teks ini secara khusus buat mereka. Tapi kita bisa belajar bersama-sama rasa takut seperti apa. Nah, rasa takut seringkali terjadi dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani masa-masa hari-hari kita. Kadang kita merasa takut saya bisa sukses atau enggak, saya bisa lulus kuliah atau tidak, bagaimana dengan tugas saya, ujian saya ini bisa enggak berhasil. Rasa takut seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Namun teman-teman, hal itu biasa, hal itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Hal itu dalam pandangan Tuhan, dalam pandangan kekristenan, dalam pandangan Alkitab, itu biasa-biasa saja. Sebenarnya tidak boleh terjadi bagi kehidupan kita. Sebenarnya kita tidak perlu takut, karena itu hal yang akan kita hadapi bersama-sama. Hal yang terus menerus itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi dalam pandangan kekristenan tidak boleh takutnya kita itu terhadap hal seperti itu. Takut enggak sukses, takut gagal, takut jangan sampai aku kena virus dan lain sebagainya. Apalagi virus corona ya.
Nah, kita akan belajar bersama-sama takut versi Kristen. Takut versi Kristen itu ya seperti apa? Begitu ya teman-teman. Yang pertama, rasa takut versi Kristen, yang rasa takut versi rohani, versi orang Kristen adalah takut akan perintah Tuhan. Perhatikan di ayat 24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita. Jadi sebagai seorang Kristen, versi Kristen, rasa takut kita adalah takut kepada Tuhan. Seringkali persoalan, contoh virus corona, membuat kita nggak usah beribadah, takut. Atau nggak mau lagi menyembah Tuhan, atau nggak mau lagi berdoa. Nggak ada persekutuan. Ya betul-betul kita bijak dalam menanggapi ini, keadaan ini. Tapi perlu kita sadari, perlu kita tahu bahwa yang Tuhan inginkan bagi setiap kita adalah takut kepada Tuhan. Kenapa? Karena langit dan bumi Tuhan yang menjadikan. Segala yang terjadi adalah seizin Tuhan. Persoalan itu pun seizin Tuhan. Kalau Dia izinkan, itu akan terjadi. Tapi kita harus belajar melihat bahwa yang diinginkan Tuhan adalah takut kepada Dia. Nah, takut kepada Dia ini dituliskan di ayat 4, 5-7. Takut seperti apa? Apa yang kriteria apa yang rasa takut kita itu seperti apa? Rasa takut kita ke Tuhan itu dalam hal apa? Nah, kita akan belajar itu. Kita lihat di ayat 4 ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, lakukanlah. Pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang pada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi rasa takut kita, teman-teman, rasa takut kita sebenarnya adalah rasa takut kita kepada Tuhan. Nah, bagi orang Israel, bapak-bapak, bagi orang Israel yang sudah bapak-bapak, itu diajari untuk mengajarkan itu kepada anak-anak mereka. Itu berulang kali, lari kemanapun, duduk, makan, harus diajari bahwa Tuhan itu Esa. Dia adalah Allah kita, Allah yang harus kita tunduk. Rasa takut kita hanya kepada Dia. Bukan persoalan kekinian, bukan wah aku nggak bisa, mungkin aku nggak lulus kuliah atau lain-lain. Itu hal biasa. Kenapa? Kita nggak lulus kuliah karena kita nggak belajar, ya enggak? Itu hal biasa, bukan kita harus takuti itu, bukan. Tapi takutnya kita hanya kepada Tuhan. Maka itu diajarin oleh bangsa Israel, oleh tua-tua Israel, oleh orang tua kepada anak-anak mereka, bahwa rasa takut kita hanya kepada Tuhan, yang adalah Tuhan kita, yang adalah Tuhan itu Esa. Jadi yang pertama adalah versi Kristen, rasa takut versi Kristen. Ini tema kita ya. Rasa takut versi Kristen adalah takut kepada Tuhan. Dengan cara melakukan perintah kita. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ayat 24 ya. Ayat 24 dikatakan begini, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan. Perhatikan teksnya bahwa di situ memerintahkan. Berarti berisi apa? Perintah. Takut
takut kepada Tuhan adalah perintah. Berarti perintah yang harus diikuti, ditaati. Perintah yang harus ditaati berarti apa? Tidak semau kita. Bukan cara berpikir kita, tapi cara berpikir Tuhan. Bukan keinginan kita, tapi keinginan Tuhan. Bukan semaunya kita, tapi maunya Tuhan. Jadi ini berisi perintah. Perhatikan ayatnya. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan. Supaya apa? Baik keadaan kita. Israel sudah keluar dari Mesir, tapi masih diputar, belum masuk tanah perjanjian itu. Kenapa? Supaya membuktikan kemurnian hati mereka. Mereka belum pernah takut terhadap Tuhan. Mereka masih malah menyalahkan Tuhan. Apakah nggak ada kuburan di Mesir? Sehingga Musa, kamu ambil kami ke sini untuk mati di sini. Mereka menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan dan lain sebagainya. Sebenarnya keinginan Tuhan adalah apa? Mereka takut kepada Dia. Teman-teman bisa bandingkan di ayat 21. Maka haruslah engkau menjawab anak-anak itu, kita dahulu adalah budak Firaun, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Coba teman-teman bandingkan itu. Itu bicara kembali ke Israel, di mana Tuhan menolong. Lihat di ayat 24 dikatakan begitu. Supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Kenapa? Karena beberapa bangsa Israel itu separuh mati. Generasi pertama mati karena mereka tidak tahu. Nanti generasi berikutnya lahir, baru mereka masuk ke tanah Kanaan. Makanya dikatakan di sini supaya baik keadaan kita, senantiasa baik keadaan kita, di mana Tuhan membiarkan kita hidup. Karena apa? Sebagian besar sudah mati. Ayat 21 itu menggambarkan Israel, jawabannya ada di ayat 22. Jadi versi rasa takut kita adalah kepada Tuhan. Untuk teman-teman dimanapun kita berada, di rumah, persoalan corona, virus corona dan lain sebagainya, tapi rasa takut kita hanya kepada Tuhan. Jangan rasa takut melampaui kita sampai sekarang kita nggak berdaya, sekarang kita nggak bisa melakukan ini dan itu. Yang Tuhan mau, rasa takut kita hanya kepada Dia. Apakah Tuhan tidak sanggup untuk menghentikan corona dalam waktu singkat? Bisa. Saya merasa begini, semua ini terjadi untuk membuktikan kemurnian hati kita. Kalau semakin kita takut kepada virus corona, semakin itu nyata. Hanya ini membuktikan kemurnian hati kita. Murni nggak kita takut kepada Tuhan? Atau kita masih takut kepada hal-hal dunia ini? Yang kedua, kita akan belajar dari versi rasa takut Kristen. Karena ada faedah, ada keuntungan dari rasa takut. Ayat 24 dikatakan begini ya. Senantiasa baik keadaan kita. Ada pengaruhnya, ada dampaknya. Jadi versi rasa takut kekristenan kepada Tuhan ada dampaknya. Baik keadaan kita. Berbicara soal baik keadaan kita, artinya kita akan mengalami yang namanya damai. Virus corona, persoalan mata kuliah atau persoalan kuliah kita, uang kuliah dan lain sebagainya, membuat kita pusing kadang-kadang, tapi rasa takut kita kepada Tuhan akan ada timbul damai. Dikatakan di sana bahwa senantiasa baik keadaan kita. Ya kalau kita baca teks ini baik-baik,
ini sebenarnya kepada Israel. Tadi saya katakan bahwa dia, kan kita baca bahwa dia ayat 21. Baik keadaan kita masih diizinkan kita hidup sampai saat ini. Karena mereka takut. Bangsa Israel itu takut kepada Tuhan. Generasinya itu takut kepada Tuhan. Tuhan memurnikan bangsa Israel di tengah-tengah perjalanan mereka keluar dari Mesir. Berapa puluh tahun ya? Hampir 40 tahun lebih mengembara hanya untuk memurnikan kemuliaan hati mereka supaya mereka tahu. Dampaknya apa? Kebaikan yang kita ketik apa? Keadaan mereka baik. Keadaan mereka baik. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, rasa takut versi Kristen ada dampak baik bagi kita. Versi Kristen, rasa takut versi Kristen bukan takut kepada hal-hal duniawi, tapi takut kepada sumber pemberi kehidupan, yaitu Tuhan. Karena dengan kita takut kepada Tuhan, keadaan kita baik-baik, hidup kita baik-baik. Bahkan mungkin yang tidak mungkin kita bisa lakukan dengan sendirinya kita. Yang mungkin kita nggak mungkin, mustahil saya bisa dapat ini. Tapi dengan sendirinya kita. Kenapa? Karena kita tahu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman sekalian. Hanya dua hal yang perlu teman-teman belajar di sini. Rasa takut versi Kristen hanya dua hal. Takut kepada Tuhan, karena di sana ada dampak yang baik. Ada hal yang baik yang kita terima karena kita tahu. Tuhan Yesus memberkati teman-teman dimanapun berada. Firman Tuhan ini tegas bagi kita. Ini perintah yang harus diikuti, perintah yang harus ditaati. Jadi bukan kita melakukan semaunya kita. Teman-teman pun dimanapun kita berada, senantiasa kita lakukan ini, yaitu kita takut akan Tuhan. Sebab dengan demikian kehidupan kita akan baik-baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk menutupi firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu yang mengajari kami tentang rasa takut versi Kristen. Bahwa hanya kami takut kepada Tuhan yang menjadikan alam semesta, langit dan bumi. Dan biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam setiap hati kami, setiap kehidupan kami, supaya hidup kami melakukannya, Bapak. Supaya rasa takut kami hanya kepada Tuhan. Karena di sana Tuhan ada jawaban yang kedua, yaitu keadaan kami akan semakin hari semakin baik. Berkati firman Tuhan ini ya Bapak, dan tanami firman Tuhan ini dalam setiap hati kami. Bapa di surga, berbicara dengan hikmat dan terbatas. Tapi Allah Roh Kudus akan semakin mempertajam kebenaran firman ini dalam hati kami. Hingga hidup kami akan belajar dari firman Tuhan ini. Dan hidup kami mau pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menutupi kebenaran firman Tuhan. Haleluya.